Terkadang seseorang tuh suka melihat dari hasilnya aja, tidak melihat dari proses yang udah dijalankan, yang udah dilalui oleh seseorang. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Masih insecure? Masih minder? Masih overthinking? Apapun itu, jangan lupa ya, tetap semangat dan selalu tersenyum, karena masih banyak kok orang yang mau melihat kalian tersenyum sehari-harinya. Oke? Untuk kamu nih yang baru banget mampir ke channel aku, bahwa friend is me yakni friends yang berarti teman, dan is me yakni insecure, minder, dan overthinking. Yang diharapkan channel ini menjadi teman kalian, sahabat kalian, ataupun teman cerita kalian ketika mengalami insecure, minder, dan overthinking yang kalian alami. Kayak gitu. Nah, terus juga nih, bagi teman-teman yang mau cerita pengalamannya dan mau aku publikasikan ke dalam Friend is Me, boleh banget kalian kirim saja ke email aku, yakni hahikam22@gmail.com. Oke, boleh banget kalian cerita di situ apapun itu pengalaman kalian, ataupun jika kalian sudah melewati masa-masa insecure, minder, ataupun overthinking, boleh banget cerita di dalam email tersebut. Kayak gitu. Nanti kalau kalian mendapatkan izin, boleh aku ceritakan di dalam podcast Friend is Me tersebut. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Nah, ini tuh cerita Friend is Me berdasarkan cerita real ya teman-teman. Nih, kebanyakan dari kita itu hanya melihat dari suatu hasilnya aja. Misalnya, ada seseorang yang habis menang lomba menulis cerpen. Nah, itu langsung dilihat dari hasil aja. Oh, ini loh, hasilnya tuh dia hebat ya, bisa juara 1. Oh, dia hebat ya, bisa juara umum di dalam lomba tersebut. Oh, ternyata dia ini ya, hebat menang lomba ini. Oh, ternyata dia ini. Nah, namun kita ataupun banyak seseorang yang tidak melihat dari suatu proses yang panjang yang pernah ia lakukan, yang pernah ia lalui, kayak gitu. Jadinya ya, memang suatu proses tuh bisa dikatakan panjang teman-teman. Dimulai dari latihan yang berhari-hari, dimulai dari kebiasaan yang selalu ia jalani, kayak gitu. Jadinya kita nggak boleh menjudge karena hasil yang begitu hebat, tapi kita juga harus melihat suatu proses yang pernah dilakukan oleh seseorang tersebut. Misalnya nih, contoh kemarin kan ini ya, Indonesia belum rezekinya menjadi juara 1, namun bisa dikatakan berturut-turut ya, selama 6 atau 5 kali itu juara 2 ataupun runner up dalam Piala AFF Suzuki Cup. Nah, itu aku banyak melihat netizen yang kayaknya melihat hasilnya doang gitu loh, nggak melihat dari suatu proses aja, kayak nggak ada perkembangan, juara 2 mah sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kan kayak hanya melihat dari suatu hasilnya doang gitu loh, orang tersebut atau netizen tersebut. Dia tidak melihat dari proses panjang yang udah pernah dilakukan, yang pernah ia alami, yang pernah ia lakukan sehari-hari, kebiasaan yang mungkin bisa sampai malam latihannya, dan mungkin bisa berhari-hari melakukan hal tersebut. Terus juga banyak masalah yang pernah dilalui, banyak proses yang pernah dilakukan.
itu juga latihan yang udah dilakukan berhari-hari kayak gitu teman-teman. Nah, dari contoh tadi yang Indonesia dan juga lomba tersebut, itu memang sesuatu hal yang harus diperbaiki sih kalau menurut aku, mindset teman-teman itu, bahwasanya ya kalau memang kita ada yang menang ataupun yang bukti tadi Indonesia itu, ya kita harus melihat dari prosesnya. Yang tadi Indonesia, ya memang Indonesia tuh menurut aku sih udah cukup bagus ya, dimulai dari yang leg kedua itu udah sangat luar biasa menyerang, terus juga sangat luar biasa sekali permainannya, bagus banget itu permainannya. Jadinya ya memang lagi kurang beruntung aja ya di dalam leg pertama itu, ya memang itu sangat berbeda permainannya, sangat berbeda lagi umur dari si pemain kita, dari pemain si lawan, yakni pemain Malaysia, pemain Thailand, yang dimana itu udah berumur semua, yang udah pengalamannya yang sangat luar biasa gitu loh, yang dimana kita ini masih muda-muda, yang dimana masih belum sebanyak mereka yang pengalamannya sangat luar biasa. Jadinya ya mantraku itu harus diasah lagi, harus dilakukan lagi berhari-hari sampai matang lagi, sampai matang suatu prosesnya, hingga menjadikan suatu hal yang menjadi luar biasa untuk di kemudian hari ataupun di hari yang dinanti-nanti oleh kita semua gitu teman-teman. Dan untuk yang tadi, yang lomba tersebut, ya kita harus melihat tadi prosesnya. Mungkin saja dia melakukan ini setiap hari, dia melakukan lomba baca puisi ataupun lomba esai ini ya terus dilakukan, ya terus untuk dicari tahu bagaimana sih Nitya, bagaimana sih cara-caranya untuk membaca puisi ini, terus bagaimana sih cara membuat esai ini supaya bagus. Nah, itu mungkin emang di belakang itu ada proses yang sangat panjang gitu teman-teman, yang dimana kita nggak tahu gimana prosesnya, yang kita tahu ya cuman hasilnya doang. Nah, jadi dalam cerita lomba dan juga timnas Indonesia tadi, dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya ya kita harus menghargai suatu proses yang udah pernah dilakukan oleh seseorang ataupun yang dilakukan oleh timnas Indonesia, timnas Garuda, dan dimana kita harus lebih merubah mindset kita bahwasanya ketika seseorang ada yang menang, seseorang ada yang kurang beruntung, ada yang ya belum rezekinya di situ, ya kita harus melihat dari proses yang udah dilakukan dari permainan Indonesia tadi, dari proses yang udah pernah dilewati, proses yang udah pernah dilakukan, latihan-latihan yang mungkin harus nangis-nangisan dulu, harus capek-capekan dulu, harus berhari-hari, bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun yang pernah dilakukan kayak gitu. Jadi ya itulah tadi, kita harus menghargai suatu prosesnya dulu, tidak melihat suatu hasilnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin untuk Friend Isming kali ini, semoga apa yang aku sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you next video. Thank you teman-teman semua.